gue ditawarin sama emaknya atau mucikarinya gitu kan, mas kalau misalkan ada cewek yang pengen kerja bilang ke saya gitu. TK itu semacam dikasih target sama si mami. Kamu harus gimana caranya harus bikin pelanggan ini betah. Jadi mereka mau apa ya kamu layanin gitu loh. Dia ngaku sendiri gitu. Dan umurnya baru 17 tahun. Gua ngobrol banyak. Kita belum berani nge-up itu. Pengakuannya di Pati itu banyak sekali pekerja yang masih di bawah umur. Hai semuanya. Hari ini kita mau ngobrol yang nggak jelas sih sebenarnya. Kita ngomongin mengenai bocah sekolah gitu ya. Yang anak lulusan sekolah, yang angkatan Lulusan kerja, sekolah. mencari kerja gitu kan. Kita langsung ngomong mengenai yang ini aja begitu. Yang masih sekolah lah. Kita omongkan mengenai mereka itu ngapain sih selain sekolah? Enggak, kita to the point aja yang untuk konten ini kita to the point aja karena maksud kita untuk konten ini adalah kita sharing pengalaman kita yang selama ini kita sudah investigasi lumayan banyak ya tentang miris sekali bahwasanya anak-anak cewek yang angkatan kerja yang baru lulus sekolah itu banyak yang terjerumus ke pekerjaan yang boleh dibilang itu sangat kasihan lah, pekerjaan yang sebenarnya bukan kasihan gitu. lah, itu bukan kasihan sih. Saya dapat duit banyak gitu loh, gampang mendapatkan uang banyak dan jadi keenakan gitu loh, dan nggak terkontrol juga ketika udah terjerumus gitu kan. Untuk saat ini yang jelas kan Pati itu darurat banget bisa dibilang gitu. Kalau kita sudah menelusuri banget, udah ya. Udah riset, kita udah riset. Asli itu, kita ada datanya gitu. Pati itu benar-benar gawat, darurat mengenai moralitas anak-anak sih, anak-anak remaja lah ya. Ya. Bisa boleh, bilang gitu. bahkan ada yang masuk usia sekolah juga sudah masuk ke praktek itulah yang bisnis enak-enak itu. Ini langsung nggak usah inilah, ya intinya kita ngebahas mengenai pekerja malam atau pekerja esek-esek di Pati itu ada nggak sih gitu ya? Jawabannya jelas banyak banget dan itu emang udah bener-bener menjaring sih ya. Ini tuh benar-benar sudah meluas banget. Ya karena itu memang bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi untuk kita kami sharing tentang apa yang kami ketahui yang wajib diwaspadai oleh para orang tua bahwasanya kenapa mereka itu anak-anak bisa terjerumus ke situ karena memang ada yang mengorganisir atau ada yang bermain di situ. Iya, ada jaringannya sih. Kemarin gue sempat ngobrol lah sama PK ini langsung aja ya, pekerja karaoke atau pemandu karaoke atau pekerja karaoke sih, pemandu karaoke ya. Dan dia plus PSK juga gitu loh. Dia ngaku sendiri gitu. Dan umurnya baru 17 tahun. Gua ngobrol banyak lah. Kita belum berani nge-up itu. Pengakuannya di Pati itu banyak sekali pekerja yang masih di bawah umur. Semisal dia sendiri itu 17 tahun bisa dibilang di bawah umur dong. Dan dia memulai kerja seperti itu 16 tahun. Dan dia masih sekolah. Bayangin. Dan itu di Pati itu banyak sekali. Kebanyakan anak-anak kos di Pati itu seperti itu. Pengakuannya seperti itu. Jadi hati-hati untuk orang tua yang anaknya ngekos di Pati pada masih sekolah seperti sekarang ini. Soalnya di Pati sendiri banyak mucikari yang menawarkan pekerja tersebut gitu loh. Malah yang saya temukan beberapa tahun lalu sempat saya wawancara dengan beberapa pekerja yang baru lulusan sekolah. Mereka itu semacam dijebak. Jadi nggak langsung to the point si maminya atau si apa istilahnya itu mucikari atau apa. Ya, itu nggak kok to the point langsung kamu mau nggak kerja gini nggak. Tapi memang dikondisikan. Awalnya ya diiming-imingi mau nggak kerja di sini, kerjanya cuma di rumah makan, cuma pramusaji, cuma di warung kopi atau cuma di salon, cuma gunting-gunting rambut, cuma keramas, cuma gitu aja. Tapi dengan kondisi yang dikondisikan sedemikian mungkin akhirnya anak-anak itu bisa sedikit demi sedikit bisa terjerumus ke situ. Misalnya kan gini ya, kerja 1 bulan misalnya 1.500.000. Yeah. Terus dikasih tip oleh pelanggan 100, hanya melayani 1 pelanggan misalnya. Mau ini enggak, mau mijit-mijit enggak, dikasih tip 100. Kan ketagihan, bayangkan hanya 1 jam dapat 100 gitu. Yeah. Bayangkan. Jadi memang mereka tuh dijebak karena kan mayoritas masih lugu kan.
anak-anak itu Iya, gitu. ada yang seperti itu sih, mungkin. Tapi Ya memang ada, karena cerita sendiri gitu. nggak, kalau yang gua tahu itu kan di Pati kan banyak sekali tuh tempat karaoke, terus tempat esek-esek juga, emang bener pure di situ menjajakan itu gitu loh, yang saru itu tadi gitu. Nah, Yang enak lah ya. itu di belakangnya sebenarnya siapa sih? Soalnya di Pati sendiri kan ketika ada apa, misalkan kemarin lah ada Kapolres baru, Mbak Bambang kalau nggak salah, semuanya dimusnahkan. Walaupun nggak semuanya gitu kan, tapi kan kebanyakan tempat hiburan malam dimusnahkan. Tapi setelah itu ya saat ini masih wow, itu buka semuanya sekarang. Nggak cuman apa namanya, tempat karaoke, tempat prostitusi sekarang juga luar biasa itu. Dan apa namanya, kalau yang kemarin gua ngobrol itu, kenapa dia bisa seneng jadi seperti itu, ya karena duit tadi. Katanya semalam itu minimal 1 juta. Satu malam 1 juta. Iya, bayangin itu minimal itu. Biasanya kalau pas lagi rame itu bisa sampai 2 juta. Benar. Serius. Kan pernah punya pengalaman pijet ya, dikerjain temen pijet, katanya pijet biasa, ternyata di dalamnya malah Enggak. ada tawaran pijet plus. Enggak. Gimana itu? Itu bukan tawaran sih sebenarnya sih. Tantangan buat gue. Di salah satu salon plus dia emang udah bilang salon plus gitu kan. Memang kalau dari luar tampilannya gimana? Kayak salon biasa gitu? Salon biasa sih. Gua ke dalam emang kalau nggak salah sama cewek umur 17-18 tahun lah. Gua pijit di situ lah. Tantangan kalau misalkan lu pijit di situ nggak sampai ml gitu, lu luar biasa men gitu. Ya udah gua terima tantangan teman gua dong. Waktu itu bayarnya kalau nggak salah 200 atau 175 lah itu kalau pijit kan. Di dalam langsung ditawarin di sini pijit plus Mbak, Mas gitu kan. Apa maksudnya Mbak? Ya intinya seks lah gitu ya. Berarti namanya emang seks. berani terang-terangan gitu Iya, ya, menawarkan langsung. ke pelanggan? Iya, langsung. Dan tempatnya nggak begitu luas gitu kan. Di satu ruangan, terus ada kamar mandinya juga, terus udah. Waktu itu gue dipijit, baju aja gue tutupin sama handuk gue, ini pakai celana panjang kayak gini gue. Jangan Mbak, ini cuman bla bla bla, gue bilang gitu. Intinya nggak lolos apa? Gue lolos lah di situ, lolos, nggak sampai ngapa-ngapain gitu. Dan waktu gue keluar dari situ, gue ditawarin sama emaknya atau mucikarinya gitu kan. Mas, kalau misalkan ada cewek yang pengen kerja, bilang ke saya gitu. Intinya mau dipekerjakan di situlah. Ya, saya juga pernah dapat cerita dulu. Katanya kalau musim lulusan anak sekolah gini, itu memang sengaja muter-muter katanya. Mami-mami itu muter-muter cari-cari anak cewek yang kira-kira penampilannya menarik, yang nongkrong-nongkrong, langsung di closing di situ. Mau nggak Dek kerja ikut saya gini-gini, tapi yang nggak langsung bilang kalau kerjanya bisnis enak-enak itu ya. Ya bilangnya ya dimanipulasi sedikit lah. Kerjanya gini kok Dek, nggak ngapa-ngapain, pokoknya baik nggak buruk gitu. Tapi faktanya ketika sudah kerja ya tadi dijerumuskan ke hal yang situ. Jadi memang penuh tipu muslihat lah gitu. Tapi kalau gue waktu ke situ kan, gue langsung emang tahu kalau itu tempat pijit plus gitu kan. Ya intinya mereka nyari orang ya untuk dipekerjakan seperti itu gitu loh. Dan itu salon besar loh di Pati loh. Ngaruh ya kok sensor ya. Sensor. Sensor kok. Ya ini di Pati Kota lah, ini di Pati Kota gitu kan. Ini salon besar gitu kan, kayak ya emang kayak salon gitu. Dan untuk saat ini masih buka nggak? Buka. Masih buka. Iya. Tapi lama sih, cuma sekali doang itu gue ke dalam. Dan ini sih di belakang itu semua siapa sih yang bikin bisnis dunia enak-enak itu masih ada dan tetap berjaya di Pati gitu kan. Itu yang perlu kita ketahui sih. Ya pastinya ya ada kekuatan yang backing yang cukup besar, jadi yang nggak mungkin itu bisa di apa ya istilahnya, langsung dihilangkan, bisa diganggu gugat, itu pasti ada lah kekuatan besar. Ya, terus gini, siapa sih yang menjadi apa sih penikmat itu semua gitu? Penikmat otomatis yang mendukung lah ya. Ya itu orang enak kata-katanya ya. Yang menjadi di belakang itu tentunya kan
Ya karena ada pembeli, makanya ada penjual gitu kan. Kalau nggak ada pembeli kan pasti jualannya kan nggak mungkin rame gitu. Yang Nggak mungkin langgeng lah. gue ngomong yang pembeli ya, yang punya uang lah di situ. Siapa sih yang punya uang di Pati ini? Ada dua menurut gue. Tapi belum tentu. Iya. Karena misalnya gini ya, karena menengah ke bawah lah. Hanya dengan tarif 150 sampai 200 itu ya karena itu memang demi fantasi, demi kenikmatan ya tetap dibeli. Iya. Kategorinya kan lumayan murah itu kalau. Iya, tapi kan menurut pengakuan dari tuh cewek yang pernah gua ajak ngobrol, PK itu tadi kan. Siapa sih yang paling banyak ke situ gitu? Ya di antara pelangganan utama lah. Pelanggan paling banyak adalah kita nggak ini sih nggak pengen menyinggung juga, itu hak mereka kan. Cuman kenapa sih bisnis seperti ini tuh masih ada gitu kan? Kita perlu curiga juga gitu, siapa di belakangnya. Apakah yang yang menjajakan di situ sebagai pendukung setia siapa dengarnya? Sebagai pelanggan lah, sebagai pembeli. Sebagai pembeli kan intinya ketika ada penutupan. Kan tetap keberatan kan gitu. Ya, bukan keberatan, pernah kan yang namanya itu ditutup, tempat-tempat maksiat itu ditutup kan. Sweeping. Dan dari para pekerja sendiri kan pernah mau demo, pernah mau bilang gini sih. Gue mau bilang bahwasanya siapa sih yang jadi pelanggan di sini? Pengen bongkar lah. Pengen membongkar gitu kan. Ya, itu mungkin itu kan bilang gini sih para pekerjanya. Ngancem lah ya istilahnya. Kalau ditutup kami akan bongkar para pelanggannya. Siapa aja yang mampir di situ, yang jajan di situ. Ya udah, kelar. Jadi ada unsur penjebakan itu memang ada unsur itu. Jadi kasihan juga. Pernah dulu temen itu ditawarin kerjanya itu di salon. Ya ngomongnya ya di salon, kerjanya apa Mi, apa Bu? Kerjanya ya cuma motong-motong rambut, Mbak. Motong-motong rambut cuma spa mijit-mijit. Nah, tapi prakteknya mereka itu semacam dikasih target sama si Mami. Kamu harus gimana caranya harus bikin pelanggan ini betah. Jadi mereka mau apa ya kamu layanin gitu loh. Jadi memang mereka semacam dikondisikan dijebak lah gitu. Jadi nggak semua anak yang masuk ke bisnis itu tuh niat dari awal. Jadi memang mereka tuh dikondisikan gitu loh. Memang ada itu unsur penjebakan itu. Ya, miris sih. Maka dari itu untuk para orang tua itu hati-hati ya kalau misalkan punya anak remaja yang masih sekolah ataupun lulus sekolah, cewek gitu. Ya kalau misalkan dipastikan lah ya cara kerja dipastikan nggak kelihatan sih kalau misal masih sekolah itu kelihatan kok kamu nggak jarang juga minta uang gitu. Itu perlu dicurigai. Punya HP mahal. Nah, itu perlu dicurigai banget lah. Kemarin pas gua ngomong gitu ngobrol terus orang tua lo curiga nggak kalau misalkan lo kerja kayak gini? Enggak. Nah. Terus alasan lo apa? Lo kan punya duit banyak gitu. Dia bilang gini, kan sekarang banyak tuh mas kerja-kerja jualan online gitu kan. Berarti berkedok pura-pura dari hasil jualan online-nya gitu. Iya, betul. Tapi ternyata ya itu tadi dia kerja malam di tempat karaoke, terus di booking sama orang yang punya duit gitu loh. Jadi untuk orang tua harus pinter-pinter lah ya, pinter-pinter jangan langsung percaya kalau anak ngaku dapat uang dari ini itu harus inisiatif lah, cari info ke teman-temannya atau dibuntuti kan bisa kan, dibuntutin kalau keluar. Efeknya sih nggak tahu kita ya, itu nantinya seperti apa dia. Kalau gua ini kemarin tanya, terus nantinya kalau misalkan lo punya anak, lo pengen nggak kerjaannya seperti lo gitu? Enggak, semua menjawab enggak. Iya paling enggak, tapi kan dia udah menikmati gitu kan hasil yang sekarang gitu. Ya. Jadi kalau orang pada tahu sih untuk status sosial dia jadi kayak orang disampingkan gitu. Tapi kalau sekarang udah terlalu biasa gitu. Ya intinya gue tetap akan riset mengenai dunia malam di Pati atau dunia yang bisa dibilang enak-enak di Pati tadi. Seperti apa sih kelanjutan ceritanya, kita bakal bahas terus ini.
untuk semuanya, untuk para orang tua lah terutama. itu perlu hati-hati banget lah. Terutama saat ini musim anak lulus sekolah bingung cari kerja. Jangan sampailah terjerumus ke seperti itu. Marahin nggak apa-apa kalau emang itu ada gelak-geli. Is kata yang mencurigakan dalam hal itu, wes langsung aja telusuri nek tempat kosnya langsung jebret gitu. Daripada nantinya nggak ya seperti itulah. Udah nggak terselamatkan lagi. Gitu ya udah. Thank you. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Kita akan tetap bahas mengenai hal tersebut. Assalamualaikum.